اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الحي منهم والأموات وانتصروا على قائمة الدين على كل مسلم على إقامة الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu ونزل عبده وعز جنده وعز من عزاه وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمدلله الذي أمرنا أن نقيم الاجتماع والعفو بين العباد ونهانا عن التفرق والتفاوض والاجتهاد. أحمده سبحانه وتعالى من إله أعاد الأعياد وتأخرها بكل أمر في يوم الميعاد وظنت ليلها إلا بفضلها الجزاء المؤبد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفائز الشرف فوق العباد. صلى الله على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يعتصمون بشريعة الحق والانتماء وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا معاشر الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa idun mubarakun sami'un karim uhilla lakum fi ta'am wa hurima 'alaikum as-siyam. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di hari kemenangan yang penuh sukacita ini marilah kita menundukkan kepala dan meneguhkan hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa atas segala galanya, kuasa alam dan semesta dan segala isinya. Seraya membaca takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk pengakuan dan kepasahan dirinya serta wujud syukur kita atas segala kenikmatannya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan suci Ramadan hingga selesai, di mana tujuan utama ibadah tersebut adalah agar kita kembali fitrah menjadi manusia yang bertakwa, yang insya Allah hari ini kita raih bersama, dan dilakukan ini yang kita boleh dengan susah payah kita harus jaga dengan baik kapanpun dan dimanapun hingga ajal menjemput. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, setelah 1 bulan lamanya kita puasa,
kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di sini dalam keadaan gembira, betapa sedih kita bergembira karena telah lulus dari ujian yang sangat berat, yaitu mengendalikan nafsu sebulan penuh. Gembiraan ini dirasakan khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi kita juga bersedih karena telah ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Sedang umur kita belum tentu akan bertemu kembali dengan bulan-bulan ini. Bulan Ramadan telah kita lalui, ibadah puasa kita telah jalani. Kini pada hari ini kita dan kaum muslimin di seluruh dunia mungkin kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada ucapan yang sangat populer di kalangan kaum muslimin yang sedang merayakan Idul Fitri, yaitu ucapkan minal aidin wal faizin, yang secara berarti kita termasuk ke dalam Quran orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Sebuah ucapan yang mengandung doa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa di Ramadan. Sedangkan yang lain tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali. Kata kembali memberikan kesan bahwa selama ini kita berada jauh dari agama, selama ini langkah hidup kita keliru dan salah, sehingga perlu diluruskan dengan kembali kepada keadaan semula, Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan berlalunya bulan Ramadan barulah lahir pribadi-pribadi baru, yaitu pribadi-pribadi yang telah menemukan kembali kesadaran dirinya, yang mampu merekolasi perjanjian yang telah diucapkan di depan hadapan Allah pada saat masih berada di alam ruh, dan yang mampu melaksanakan amanah yang kita terima sebagai wakil kepada Tuhan di muka bumi. Pribadi-pribadi tersebut adalah pribadi-pribadi muttaqin. Pribadi-pribadi muttaqin adalah pribadi yang kesadarannya senantiasa mendapatkan kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan hubungan dengan Allah hanya dapat dicapai apabila disertai pula dengan kesediaan untuk mendekati sesama manusia. Pribadi-pribadi muttaqin adalah para pencinta Allah, dan para pencinta Allah tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat saudara-saudaranya berbalut luka karena kemiskinan, kebodohan, kekerasan, dan penyakit. Mereka baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terjun ke medan laga untuk membantu nasib orang lain yang hidup serba kekurangan. Pribadi-pribadi muttaqin adalah mereka yang enggan melakukan tindakannya yang merugikan atau mencelakakan orang lain, karena mereka sadar bila mereka tidak suka mendapat perlakuan seperti itu, orang lain pun mempunyai perasaan yang sama. Duka orang lain adalah duka mereka juga. Dan akhirnya pribadi-pribadi muttaqin adalah mereka yang mencintai orang lain sebagai mereka mencintai diri mereka sendiri, menyayangi dan menghargai orang lain sebagaimana mereka menyayangi dan menghargai diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah sebulan penuh lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan, ini kita beridul fitri, yang berarti kita kembali ke fitrah semula, suci bersih, sebagai sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, kharaja min dunubi mayyamin waladtu ummuhu." Orang yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikembalikan menjadi suci bersih dari dosa dan kesalahan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, jagalah diri yang suci ini, jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa.
Di hari fitrah ini, hari ketika kita menemukan kembali kesadaran diri kita, genggamlah erat kesadaran itu. Dan jangan sampai lepas lagi. Marilah kita rayakan hari kemenangan ini bukan dengan mengunjungi tempat-tempat maksiat, bukan berpesta pora, tetapi kita rayakan Idul Fitri ini dengan melakukan zikrullah, mengungkapkan menyebarkan agama Islam, mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, yaitu pengakuan yang bulat dan mutlak akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita rayakan Idul Fitri ini dengan meningkatkan ikatan persaudaraan, saling cinta mencintai, santun menyantuni, dan dengan memupuk rasa kesetiaan kawanan, merapatkan tali silaturahim dan saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan, kunjung-kunjungi baik antara keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat lain. Merayakan Idul Fitri berarti mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif. Salah satunya adalah menjalin silaturahim dan mempereratnya kembali, karena di hari-hari lain kita disebutkan oleh berbagai pekerjaan dan tuntutan hidup, sehingga waktu untuk silaturahim pun terasa kurang dan sempit. Karena itu kita pun mungkin sulit melakukannya, tetapi dari ini tidak ada alasan apapun, maupun sibuk ataupun bagaimana, karena semua orang tahu bahwa ini adalah hari libur, bahkan mungkin untuk beberapa hari ke depan. Jadi yang paling relevan adalah kesempatan yang berupa ini adalah silaturahim. Seseorang tidak lahir sendiri, tidak hidup sendiri, tidak dikadang oleh lingkaran di mana dia tidak mungkin terlepas darinya dengan sendiri-sendiri. Dia adalah lemah dan bukan apa-apa, tetapi dengan lingkaran tersebut yang menjadi kuat dan memiliki eksistensi. Lingkaran tersebut tiada lain adalah rahim. Dari sini maka Islam memerintahkan silaturahim menjalin hubungan rahim, dan rahim yang mesti dijalin adalah kerabat dari bapak ibunya ke atas dan kerabat dari anak-anaknya ke bawah, serta dari saudara-saudaranya ke samping. Semua itu termasuk ke dalam rahim yang layak dan dengan silaturahim terjadi saling mendoakan dan kebaikan, yang salah satunya adalah kelapangan rezeki. Silaturahim memberi umur panjang. Ada yang berpendapat bahwa umur panjang di sini adalah nama baik yang dikenang setelah kematian. Dia dikenang sebagai kebaikan semasa hidup, di mana salah satunya adalah silaturahim. Lebih-lebih hal itu di kalangan keluarga dan kerabat yang lain berpendapat bahwa pendapat umur itu di sini adalah panjang umur dalam arti sebenarnya Allah mentakdirkan panjang umur atas yang bersangkutan dengan sebab silaturahim. Bentuk aplikatif dari silaturahim adalah sesuatu dengan situasi dan kondisi, kerabat yang bersangkutan. Berbuat baik bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan bisa pula dengan kehidupan. Ini dilakukan kepada kerabat yang membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Apabila dia membutuhkan bantuan harta misalnya, sedangkan kita mampu membantunya, maka silaturahim kita adalah dengan membantunya di bidang harta. Berbuat tidak harus saat kerabat sedang membutuhkan. Dalam kondisi normal pun berbuat baik tetaplah baik. Dimanapun kebaikan itu ditanam, maka ia tidak akan terbuang sia-sia. Jika berbuat baik secara umum dianjurkan, maka lebih-lebih kepada kerabat, karena ia mengandung nilai ganda atau pahala ganda, yaitu nilai tersebut baiknya itu sendiri dan nilai silaturahim yang dikandungnya. Begitulah seharusnya kita merayakan Idul Fitri. Janganlah hati yang telah kita bina selama ini tidak rusak dengan perbuatan-perbuatan tercela. Semoga jiwa Ramadan dan kesadaran Fitri ini tetapi hati di sepanjang tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu hadza wastaghfirullahal azim.
li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.